Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Nah, pemberitaan sudah jelas di mana-mana dan sudah banyak bahwa studi tour itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Tetapi masih banyak juga kepala sekolah di Provinsi Jawa Barat yang ngotot untuk melaksanakan studi tour. Pagi ini Kang Deddy Mulyadi kembali mengambil langkah tegas dengan memecat kepala sekolah SMA N1 Cianjur. Oke, bagaimana kejadiannya? Kita simak videonya. Hari ini adalah hari yang rileks karena saya tidak usah berolahraga di hari ini. Dan seluruh rangkaian kegiatan retreat di Magelang akan berakhir pada hari besok yang akan ditutup oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Meski jauh, saya tetap kangen terus sama warga Jabar dan saya memberikan perhatian dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, kami sampaikan bahwa 2 hari yang lalu kami menurunkan tim inspektorat ke SMA Negeri 1 Cianjur. Dan tadi malam sudah diputuskan dan disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Cianjur. Dan itu juga akan terus kami lakukan ke seluruh SMA dan SMK di seluruh Provinsi Jawa Barat sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi yang objektif untuk kepentingan dunia pendidikan. Apabila kepala sekolahnya ditemukan kesalahan berat, maka dan tidak bisa lagi ditolerir, maka kami akan memutuskan diberhentikan permanen dan selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di Provinsi Jawa Barat. Kami sampaikan pada seluruh orang tua siswa, saya menyampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini sangat sungguh-sungguh membenahi pendidikan di Jawa Barat. Meringankan pembiayaan yang dikeluarkan oleh orang tua. Karena kami sudah mengeluarkan uang puluhan triliun, tetapi kalau di sekolahnya masih ada pembebanan dengan biaya yang tinggi, itu artinya bahwa subsidi yang diberikan puluhan triliun itu tidak ada maknanya. Selanjutnya juga kami minta pada seluruh orang tua memiliki ketegasan terhadap anak-anaknya. Tidak memanjakan anak-anaknya dengan berbagai fasilitas, motor, baju yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, kemudian juga uang jajan yang tinggi. Karena apa? Karena apa artinya negara memberikan subsidi pendidikan kalau orang tuanya setiap pagi mengeluarkan uang yang cukup besar untuk biaya jajan anaknya. Ke depan, anak-anak harus mulai memiliki investasi dalam bentuk tabungan. Sehingga kalau suatu saat orang tuanya tidak punya uang, atau ada musibah yang dialami, maka anak-anaknya bisa tampil menjadi pahlawan untuk ikut meringankan beban orang tuanya. Hari ini orang tua banyak yang lemah sehingga kalah oleh anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya juga kami sampaikan, kegiatan-kegiatan di sekolah seperti kegiatan kenaikan kelas, kelulusan, perpisahan dengan berbagai istilah kekinian, foto bersama sesama angkatan, foto bersama sesama angkatan dalam satu kelas, kami tidak melakukan pelarangan. Saya katakan tidak melakukan pelarangan. Dan selanjutnya yang kami harapkan adalah seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan di sekolah secara gotong royong. Siswa membuat dekorasi di ruangan. Siswa membuat panggung secara bersama dan bergotong royong. Siswa menyediakan fasilitas seni secara gotong royong. Fasilitas sastra secara gotong royong. Membuat hiburan di sekolah secara gotong royong yang berasal dari seluruh kreativitas siswa. Bukan mendatangkan dari luar. Kenapa? Karena bersekolah itu harus membangun kreativitas. Kalau mendatangkan dari luar dengan biaya yang tinggi, akan selalu menimbulkan problem keuangan bagi orang tua siswa.
Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Mari kita bersama-sama membangun pendidikan Jawa Barat yang berkarakter, di mana seluruh siswanya memiliki karakter cager, bager, bener, pinter, singer yang disebut dengan Pancawalawiyah. Salam hormat untuk semuanya. Mudah-mudahan ke depan anak-anak Jawa Barat tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang kompetitif, dan anak-anak yang tangguh, yang mampu memenangkan persaingan baik antar provinsi maupun antar negara. Dan saya mengucapkan terima kasih ya pada para pihak yang mengkritik saya terhadap kebijakan yang dilakukan, dan itu bagian dari demokrasi. Saya juga mengucapkan terima kasih pada salah seorang penyelenggara travel yang secara terbuka mengkritik saya karena dianggap mematikan usaha mereka. Saya tegaskan di sini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Kalau menjadikan objek anak sekolah, berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan di kita, merubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel, objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Ciater. Dan kemudian kalau ada yang mengatakan ada yang miskin itu adalah tugas gubernur untuk merubah nasib mereka, saya katakan justru kegiatan yang saya lakukan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Karena apa? Karena orang tua yang penghasilannya pas-pasan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah yang menghabiskan anggaran sampai 4-5 juta, itu bisa berdampak pada menurunnya angka kualitas hidupnya. Bahkan mereka bisa pinjam ke sana kemari, ke pinjol, kemudian ke rentenir, bank emok, kemudian juga bank keliling, yang pada akhirnya menjadi pembebanan ekonomi dan angka kemiskinan menjadi semakin meningkat. Sedangkan pembebasan mereka dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di luar kepentingan pendidikan dasarnya itu sendiri sesungguhnya adalah ikhtiar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendidik masyarakat untuk berinvestasi, kemudian menghilangkan tradisi orang Jawa Barat, kajenting tekor asal sohor. Ini adalah ikhtiar kami. Dan negara mensubsidi pendidikan triliunan menjadi tidak bermakna. Karena apa? Karena tujuan dari mensubsidi pendidikan agar beban orang tua itu menurun, bila perlu zero atau nol. Tetapi dengan berbagai kegiatan pungutan ini, subsidi pendidikan tidak ada arti. Kalau subsidi pendidikan tidak ada arti, ya lebih baik sekolah bayar saja. Dan kita gunakan uang yang triliunan itu, bahkan puluhan triliun, untuk kepentingan investasi, untuk kepentingan infrastruktur, untuk kepentingan penyelesaian air bersih, untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi publik. Saya memberikan contoh deh. Andai kata data siswa SMA dan SMK, negeri dan swasta, dan kemudian juga di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kemenag, jumlah kelas 3-nya ada 800.000. Kemudian mereka mengeluarkan 4 juta untuk berbagai kegiatan pada waktu kelas 3 menjelang lulus. Maka diperlukan dana sebesar 3,2 triliun. Nah, dana 3,2 triliun itu lari kemana-mana. Nah, untuk itu, kalau 3,2 triliun itu didorong untuk investasi, kemudian mereka mempersiapkan untuk masuk perguruan tinggi, mereka mempersiapkan diri untuk bekerja, mengikuti pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi kepentingan dirinya dan masa depannya, maka ini sangat berarti 3,2 triliun. Untuk itu, mari kita bersama-sama membangun negeri ini dengan cara berpikir dan cara pandang rasional. Sekali lagi, saya mengatakan, mohon maaf pada adik-adikku, anak-anakku tercinta yang kelas 3 hari ini, yang merasa kecewa karena tidak bisa piknik. Dan saya katakan,
Anda melaksanakan kegiatan perpisahan, membuat foto kenangan dengan biaya yang sangat murah. Dengan Anda satu sama lain melalui kegiatan OSIS, Anda bisa berembuk bersama, kemudian patungan dengan tidak membebani orang tua, dan kegiatannya sederhana saja, menampilkan kegiatan seni-seni, tari-tari, kemudian musik di sekolah yang berasal dari kreativitas siswa, membangun kenangan indah. Kami tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan sekolah, mengumpulkan uang, memobilisasi siswa demi kepentingan yang sifatnya hanya sekedar hura-hura. Setiap kebijakan pasti ada yang menganggap itu positif, ada juga yang menganggap itu negatif, tergantung dari mana perspektif kita memandangnya. Dari dua keterangan Kang Dedi tersebut bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bayangkan jika satu siswa dikenai biaya untuk studi tour itu hampir 4 juta, taruhlah 3,9 juta dikalikan 800.000 peserta siswa SMA kelas 3 yang ada di Provinsi Jawa Barat, maka uangnya sekitar 3,4 triliun. Dan itu adalah uang sia-sia. Yang kedua, Kang Dedi Mulyadi sebetulnya tidak melarang para siswa untuk mengadakan perpisahan kelas ataupun wisuda. Hanya saja kegiatan tersebut haruslah didasari oleh siswa tersendiri. Jangan mengatasnamakan sekolah yang kemudian membebani biaya kegiatan tersebut dengan menarik iuran kepada orang tua. Oke, kita kawal terus kebijakan Kang Dedi Mulyadi agar Jawa Barat istimewa. Saran saya kepada pihak sekolah maupun orang tua dan netizen yang hari ini menggugat Kang Dedi Mulyadi, cerna baik-baik maksud dan tujuan diadakannya pelarangan studi tour maupun perpisahan yang ada di sekolah, karena sejatinya pemimpin mengambil kebijakan untuk sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan. Tara, thank you, sampurasun. Bye-bye.